Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi bab 13 dengan judul Sistem Akuntansi Penerimaan Kas. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Irza Sifani Darmawan dengan NPM 130. Perkenalkan, saya Eka Rahmawati dengan NPM 145. Saya Tanwiratul Fuadah dengan NPM belakang 147. Saya Berlian Salsya Maulidia dengan NPM 160. Saya Abdurrahman Mufid dengan NPM belakang 242. Nama saya Muhammad Areteka Mustafa dengan NPM akhir belakang 398. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi penerimaan kas. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah sistem yang digunakan untuk mencatat, mengawasi, dan mengendalikan semua transaksi penerimaan uang tunai oleh perusahaan, baik yang berasal dari penjualan tunai, pelunasan piutang, penerimaan pinjaman, penjualan aset, maupun sumber lainnya. Namun, dalam slide kali ini, saya hanya akan membahas sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan yang pertama, penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke bank seluruhnya dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check atau pengecekan secara internal. Lalu yang kedua adalah penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Lalu, ada 3 prosedur sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama adalah prosedur penerimaan kas dari over-the-counter sale. Yang kedua, prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales atau COD sales. Dan yang ketiga adalah prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, penerimaan kas dari over-the-counter sales. Dalam penjualan tunai ini, pembeli datang ke perusahaan melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir, dan kemudian menerima barang yang dibeli. Dalam over-the-counter sales ini, perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi atau personal check, atau pembayaran langsung dari pembeli dengan kartu kredit atau kartu debit. Sebelum barang diserahkan kepada pembeli, penerimaan kas dari over-the-counter sale dilaksanakan melalui prosedur berikut ini. Yang pertama adalah pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga atau salesperson di bagian penjualan. Yang kedua, bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi, kartu kredit, atau kartu debit. Yang ketiga, bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Bagian 5, bagian kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank. Bagian 6, bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Dan yang terakhir, bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan. Jika kas yang diterima berupa cek pribadi, bank penjual atau bank tempat penjual memiliki rekening giro di dalamnya, kemudian akan mengurus cek clearing tersebut ke bank pembeli atau bank tempat pembeli memiliki rekening giro di dalamnya. Jika kas yang diterima berupa kartu kredit, bank penjual yang merupakan penerbit kartu kredit langsung menambah saldo rekening giro penjual setelah dikurangi dengan credit card free yang berkisar 2,5% sampai dengan 4%. Bank penerbit kartu kredit inilah yang secara periodik melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit. Jika kas yang diterima dari pembeli berasal dari kartu debit pembeli, maka rekening giro perusahaan penjual langsung secara otomatis bertambah di kredit sebesar nilai penjualan. Yang kedua, ada penerimaan kas dari COD sales.
Cash on Delivery Sales atau COD Sales adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. COD Sales merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk memberikan jaminan penyerahan barang bagi pembeli dan jaminan penerimaan kas bagi perusahaan penjual. COD Sales melalui pos belum merupakan sistem penjualan yang umum berlaku di Indonesia. COD Sales melalui pos dilaksanakan dengan prosedur berikut ini. Pertama, pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. Lalu penjual mengirim barang melalui kantor pos pengirim dengan cara mengisi formulir COD Sales di kantor pos. Yang ketiga, kantor pos mengirim barang dan formulir COD Sales sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerima. Keempat, kantor pos penerima pada saat diterimanya barang dan formulir COD Sales memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya kiriman barang COD Sales. Kelima, pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD Sales. Kantor pos penerima menyerahkan barang kepada pembeli dengan diterimanya kas dari pembeli. Lalu yang keenam, kantor pos penerima memberitahu bahwa pos pengirim bahwa COD Sales telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, kantor pos pengirim memberitahu penjual bahwa COD Sales telah selesai dilaksanakan sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. Lalu yang terakhir ada penerimaan kas dari credit card sales. Sebenarnya kartu kredit itu bukan merupakan suatu tipe penjualan, namun merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual, yang memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Kartu kredit dapat merupakan sarana pembayaran bagi pembeli baik dalam over-the-counter sales maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya dilaksanakan melalui jasa pos atau angkutan umum. Dalam over-the-counter sales, pembeli datang ke perusahaan, melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir dengan menggunakan kartu kredit. Dalam penjualan tunai yang melibatkan pos atau perusahaan angkutan umum, pembeli tidak perlu datang ke perusahaan penjual. Pembeli memberikan persetujuan tertulis menggunakan kartu kredit dalam pembayaran harga barang, sehingga memungkinkan perusahaan penjual melakukan penagihan kepada bank atau perusahaan penerbit kartu kredit. Kartu kredit dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu kartu kredit bank, kartu kredit perusahaan, dan kartu kredit bepergian dan hiburan. Kartu kredit bank ini diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan yang lain. Kartu kredit bank yang banyak beredar adalah Visa dan Mastercard. Dengan menggunakan kartu kredit ini, pembeli sebenarnya memperoleh kredit dari bank. Perusahaan yang menerima pembayaran melalui kartu kredit dapat memperoleh uang tunai segera dari bank dengan menukarkan kopi credit card sales slip ke bank yang menerbitkan kartu kredit yang bersangkutan. Bank yang menerbitkan kartu kredit biasanya menagih ke pemegang kartu kredit sebulan sekali. Untuk transaksi pembelian dengan menggunakan kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dalam jangka waktu sebulan sebelumnya. Rangka hubungan antara bank penerbit kartu kredit, pemegang kartu kredit, dan penjual barang, atau disebut dengan istilah merchants, memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait tersebut. Penjualan barang dijamin dapat menerima uang tunai segera dan bank penerbit kartu kredit. Pemegang kartu kredit dapat melakukan pembelian secara kredit 1 bulan dan bank penerbit kartu kredit menerima credit card fee dari penjual barang. Lalu ada kartu kredit perusahaan atau company card. Kartu ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Pelanggan dapat menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang hanya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Pada akhir bulan atau pada tanggal tertentu, perusahaan akan menagih jumlah harga barang yang dibeli oleh pemegang kartu kredit selama jangka waktu tertentu yang telah lewat. Lalu yang terakhir ada kartu bepergian dan hiburan atau Travel and Entertainment Card, American Express, Diners Club, dan
Kartu Plans biasanya digolongkan ke dalam travel dan entertainment cards, karena umumnya kartu-kartu tersebut digunakan dalam bisnis restoran, hotel, dan motel. Namun banyak pula toko yang menerima kartu-kartu kredit tersebut sebagai alat pembayaran. Perusahaan penjual barang menguangkan credit card sales slip dari transaksi penjualannya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu yang pertama fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Yang pertama yaitu fungsi penjualan. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Fungsi ini berada di tangan bagian order penjualan. Yang kedua ada fungsi kas. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. Fungsi ini berada di tangan bagian kasa. Yang ketiga, fungsi gudang. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Fungsi ini berada di tangan bagian gudang. Yang keempat ada fungsi pengiriman. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Fungsi ini berada di tangan bagian pengiriman. Yang terakhir yaitu fungsi akuntansi. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan membuat laporan penjualan. Fungsi ini berada di tangan bagian jurnal. Selanjutnya merupakan informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu yang pertama yaitu jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga yaitu jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu, namun pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, otorisasi pejabat yang berwenang. Dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai tentu saja dibutuhkan dokumen dan catatan akuntansi. Yang pertama yaitu dokumen. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai itu ada 7. Yang pertama yaitu faktur dari penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua yaitu pita register kas. Pita register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga yaitu credit card sales slip. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Yang keempat yaitu bill of lading. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang kelima yaitu faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan faktur penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan umum atau perusahaan angkutan umum dan dimintakan tanda tangan penerimaan barang dari pelanggan sebagai bukti telah menerima barang tersebut. Yang keenam yaitu bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor dibuat menjadi 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. Yang terakhir yaitu rekapitulasi beban pokok penjualan.
Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama yaitu jurnal penjualan. Digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Yang kedua yaitu jurnal penerimaan kas. Digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber. Yang ketiga yaitu jurnal umum. Digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Yang keempat yaitu kartu persediaan. Digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mengawasi mutase dan persediaan barang yang disimpan ke gudang. Dan yang terakhir yaitu kartu gudang. Untuk kartu gudang ini sebenarnya tidak termasuk ke dalam catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan dalam gudang. Namun, catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan yang disimpan dalam gudang. Selanjutnya yaitu terdapat 7 jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas. Jaringan prosedur pertama yaitu prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang kepada fungsi kas. Yang kedua yaitu prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli melakukan pengambilan barang yang dibeli dari fungsi pengiriman. Yang ketiga yaitu prosedur penyerahan barang. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat yaitu prosedur pencatatan penjualan tunai. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Yang kelima yaitu prosedur penyetoran kas ke bank. Dalam prosedur ini, fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh. Yang keenam yaitu prosedur pencatatan penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Dan yang terakhir yaitu prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi akan membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Untuk unsur pengendali internal, yang pertama ada organisasi. Yaitu yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah. Lalu yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Lalu yang ketiga, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Lalu ada sistem otorisasi. Yang pertama ada penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjual dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Lalu yang kedua ada penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi dengan cara cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Lalu yang ketiga ada penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Lalu yang keempat, penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur tunai. Yang kelima, pencatatan ke dalam faktur jurnal diotorisasi pada sistem akuntansi dengan cara memberikan cara pada faktur. Lalu ada praktik yang sehat. Yang pertama yaitu faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan, yaitu bermakna organisasi setiap transaksi keuangan harus mendapatkan otorisasi dari pihak berwenang yang ditunjukkan melalui tanda tangan pada formulir. Pengawasan transaksi keuangan dapat dilakukan dengan mengontrol penggunaan formulir, terutama yang memiliki nomor urut tercetak. Tujuan utamanya adalah menciptakan praktik pengelolaan keuangan yang sehat, terstruktur, dan mudah diaudit. Lalu yang kedua ada jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor keseluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya, yaitu bermakna penyetoran seluruh kas dari penjualan tunai ke bank secara langsung memungkinkan perusahaan memverifikasi
keakuratan dan keandalan jurnal kasnya dengan membandingkannya terhadap rekening koran bank. Lalu yang ketiga ada perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak dari fungsi pemeriksaan intern, yaitu bermakna perhitungan kas secara periodik dan secara mendadak akan mengurangi resiko penggelapan kas yang diterima oleh kasir. Dalam perhitungan fisik kas, ini dilakukan pencocokan antara jumlah kas hasil hitungan dengan jumlah kas yang seharusnya ada menurut faktur penjualan tunai dan bukti penerimaan kas yang lain, misalnya bukti kas masuk. Pada flowchart sistem penerimaan kas dari over the counter sale, pada gambar pertama yang kiri, pada bagian order penjual, perusahaan menerima order dari pembeli dan mengisi faktur penjualan tunai dan membuat pita register kas. Pada bagian kas, setelah mendapatkan faktur penjualan tunai, menerima uang dari pembeli dan mengoperasikan register kas. Setelah itu, mengisi bukti setor bank dan membuat bukti seto bank dan menyetorkan kas ke bank. Pada bagian gudang, setelah mendapatkan faktur penjualan tunai, membuat kartu gudang dan menyerahkan barang bersama faktur penjualan tunai. Pada bagian pengiriman yang terakhir, setelah mendapatkan faktur penjualan tunai dan pita register kas, menyerahkan barang kepada pembeli beserta barang yang sudah dibungkus. Pada gambar kedua yang kanan, bagian jurnal, pita register kas dan faktur penjualan tunai dibuatkan jurnal penjualan, lalu bukti setor bank masuk ke dalam jurnal penerimaan kas, lalu dibuatkan rekapitulasi harga pokok penjualan dan dimasukkan pada jurnal umum. Yang terakhir, pada kartu persediaan, pita register kas dan faktur penjualan tunai dibuatkan kartu persediaan dan membuat rekapitulasi HPP secara periodik dan membuat bukti memorial. Di sini merupakan sistem penerimaan kas dari COD sale. Dimulai dari bagian order penjualan yang menerima order dari pembeli, kemudian mengisi faktur penjualan COD. Faktur tersebut terdiri dari 4 rangkap. Rangkap pertama dan kedua diberikan ke bagian pengiriman. Rangkap ketiga diberikan ke bagian gudang, dan rangkap yang terakhir, rangkap keempat, dijadikan arsip. Di bagian gudang, setelah menerima faktur penjualan COD rangkap 3, akan menyiapkan barang di bagian gudang dengan kartu gudang. Faktur penjualan COD rangkap 3 bersama barang akan diberikan ke bagian pengiriman. Di bagian pengiriman, setelah menerima faktur penjualan COD rangkap 1 dan 2 dari bagian order penjualan dan faktur penjualan COD rangkap 3 bersama barang dari bagian gudang akan membandingkan faktur penjualan COD rangkap 1 dan 2. Kemudian membuat bill of lading, lalu menyerahkan kepada perusahaan angkutan umum. Faktur penjualan COD rangkap 1 diberikan ke bagian jurnal. Faktur penjualan COD rangkap 2 dan 3 serta bill of lading rangkap 1 dan 2 bersama barang akan diserahkan ke perusahaan angkutan umum. Lalu untuk bill of lading rangkap 3 akan diberikan ke bagian order penjualan yang menjadi arsip bagian order penjualan bersama faktur penjualan COD rangkap 4. Sedangkan untuk bill of lading rangkap 4 akan menjadi arsip bagian pengiriman. Bagian kasa yang berasal dari perusahaan angkutan umum menerima faktur penjualan COD rangkap 2 dan cek, lalu mengisi bukti setor bank yang terdiri dari 3 rangkap, dan menyetor bukti setor bank rangkap 1 dengan cek ke bank. Bukti setor bank rangkap 2 dan faktur penjualan COD rangkap 2 diberikan ke bagian jurnal. Sedangkan untuk bukti setor bank rangkap 3 akan menjadi arsip bagian kasa. Yang terakhir di bagian jurnal, setelah menerima faktur penjualan COD rangkap 1 akan membuat jurnal penjualan. Pada saat diterima cek dari pelanggan akan menjadi arsip bagian jurnal. Lalu untuk faktur penjualan COD rangkap 2 serta bukti setor bank rangkap 2 akan dibuat jurnal penerimaan kas yang kemudian menjadi arsip bagian jurnal. Saya akan menjelaskan mengenai sistem penerimaan kas dari credit card.
Yang pertama, proses dimulai dari bagian order penjualan yang menerima order dari pembeli, yang setelah itu digunakan untuk mengisi faktur penjualan tunai atau FPT, yang nantinya akan dikirimkan kepada bagian kasa untuk mengisi credit card sales slip atau CCSS, dan digunakan juga untuk mengoperasikan register kas. CCSS tersebut digunakan untuk pembuatan bukti setor bank dan dilakukan penyetoran kas ke bank. FPT juga dikirimkan ke bagian gudang untuk mencocokkan FPT 2 dengan kartu gudang untuk melakukan pengeluaran barang yang setelah itu akan dilakukan penyerahan barang kepada bagian pengiriman bersamaan dengan FPT 1 dan PRK atau pita register kas, serta FPT 2 yang nantinya akan dibandingkan untuk penyerahan barang kepada pembeli. Pada bagian jurnal, menerima dokumen PRK dan FPT yang nantinya akan digunakan untuk mengisi jurnal penjualan, dan bukti setor bank yang digunakan untuk mengisi jurnal penerimaan kas, serta RHPP atau rekapitulasi beban pokok penjualan yang nantinya akan digunakan untuk mengisi jurnal umum. Yang terakhir ada bagian kartu persediaan yang menerima PRK dan FPT yang digunakan untuk mencatat persediaan pada kartu persediaan serta membuat rekapitulasi HPP secara periodik untuk pembuatan bukti memorial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem penerimaan kas dari piutang. Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari piutang harus menjamin diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan dan bukannya oleh karyawan yang tidak berhak untuk menerimanya. Untuk menjamin penerimaan kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan yang pertama, debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindah bukuan melalui rekening bank atau giro billet. Jika perusahaan hanya menerima kas dalam bentuk cek dari debitur, yang ceknya atas nama perusahaan akan menjamin kas yang diterima oleh perusahaan masuk ke rekening giro bank perusahaan. Pemindah bukuan juga akan memberikan jaminan penerimaan kas masuk ke rekening giro bank perusahaan. Yang kedua, ada kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetorkan ke bank dalam jumlah yang penuh. Tujuannya untuk menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan oleh pihak internal atau yang disebut juga dengan fraud. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama ada fungsi sekretariat, yaitu fungsi yang bertugas untuk penerimaan cek dan surat pemberitahuan yang melalui pos dari para debitur perusahaan, serta bertugas dalam pembuatan daftar surat pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang diterima bersamaan dengan cek dari para debitur. Yang kedua ada fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuatkan oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga ada fungsi kas yang bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat apabila penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos, dan fungsi penagihan apabila penerimaan kas dari piutang ini dilaksanakan melalui penagihan perusahaan. Fungsi kas juga bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima kepada bank dalam jumlah yang penuh. Kemudian yang keempat ada fungsi akuntansi yang bertanggung jawab dalam pencatatan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas serta berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Yang terakhir atau yang kelima ada fungsi pemeriksaan intern yang bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik, serta bertanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi bank untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Lalu ada dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas dari piutang. Yang pertama ada surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah dokumen yang dibuat oleh debitur untuk memberitahukan pembayaran yang telah dilakukannya. Yang kedua ada daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan ini adalah rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Yang ketiga ada bukti setor bank.
dokumen yang dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang kepada bank. Yang terakhir ada kwitansi, yaitu merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. Selanjutnya yaitu unsur pengendalian internal. Terdapat 3 unsur pengendalian internal, yaitu organisasi, sistem otorisasi, dan praktik yang sehat. Unsur pengendalian internal organisasi terdapat 2, yaitu fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Hal ini dilakukan untuk menciptakan internal cek fungsi penagihan yang bertanggung jawab untuk menagih dan menerima cek atau uang tunai dari debitur harus dipisahkan dari fungsi penerimaan kas yang bertanggung jawab untuk melakukan endorsement cek dan menyetorkan cek dan uang tunai hasil penagihan ke rekening giro perusahaan di bank. Dan yang kedua yaitu fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan penggunaan catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Jika fungsi akuntansi digabungkan dengan fungsi penerimaan kas, maka akan timbul kemungkinan fungsi penerimaan kas menggunakan kas yang diterima dari debitur untuk kepentingan sendiri dan menutupi kecurangan tersebut dengan memanipulasi catatan piutang kepada debitur. Selanjutnya yaitu terdapat 3 praktik yang sehat dalam unsur pengendalian internal. Yang pertama yaitu hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Secara periodik, fungsi pemeriksa intern melakukan perhitungan kas dan hasil perhitungan tersebut direkam ke dalam suatu dokumen yang disebut dengan berita acara perhitungan kas selesai dihitung. Kemudian, kas akan segera disetor ke bank dalam jumlah yang penuh. Yang kedua yaitu para penagih dan kasir harus diasuransikan. Untuk menghadapi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan bagian kas dan penagih, karyawan yang langsung berhubungan dengan orang perusahaan ini perlu diasuransikan, sehingga apabila karyawan yang diserahi tanggung jawab menjaga orang tersebut melakukan kecurangan, asuransi akan menanggung resiko kerugian yang timbul. Dan yang ketiga yaitu kas dalam perjalanan harus diasuransikan. Untuk melindungi aset perusahaan berupa uang yang dibawa oleh penagih, perusahaan dapat menutupi asuransi cash in transit. Untuk melindungi aset kas yang di tangan bagian kasah, perusahaan dapat menutup asuransi cash in safe. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagihan perusahaan. Yang pertama, bagian piutang memulai dengan membuat daftar piutang yang tertagih yang berisi dokumen daftar piutang yang ditagih. Lalu dokumen tersebut kemudian akan dikirim ke bagian penagihan, bagian kasa, dan diarsipkan. Bagian utang juga mendapatkan kiriman surat pemberitahuan dari bagian penagihan yang di dalamnya berisi dokumen daftar surat pemberitahuan serta surat pemberitahuan. Yang kemudian daftar surat pemberitahuan tersebut diarsipkan dan surat pemberitahuannya akan digunakan sebagai dasar pembuatan kartu piutang. Lalu pada bagian penagihan, bagian ini mendapatkan kiriman daftar piutang yang ditagih dari bagian piutang. Kemudian bagian penagihan melakukan penagihan ke debitur. Setelah itu bagian ini menerima cek dan surat pemberitahuan yang berisi cek dan catatan surat pemberitahuan. Lalu bagian ini menerima contoh surat pemberitahuan yang kemudian dikirim ke bagian-bagian lain. Ada daftar surat pemberitahuan dan cek yang selanjutnya akan dikirim ke bagian kasa. Ada dokumen surat pemberitahuan yang selanjutnya akan dikirim ke bagian piutang. Bagian terakhir, ada daftar piutang yang ditagih yang selanjutnya akan diarsipkan pada bagian ini. Bagian kasa, bagian ini mendapatkan kiriman daftar piutang yang ditagih dari bagian piutang. Bagian kasa juga mendapatkan kiriman dokumen daftar surat pemberitahuan dan cek dari bagian penagihan. Kemudian bagian kasa akan membandingkan daftar piutang yang ditagih, daftar surat pemberitahuan dan cek tersebut. Setelah itu, bagian kasa akan membuat bukti setoran. Bukti setoran tersebut berisi dokumen bukti setor, dokumen daftar surat pemberitahuan, dokumen daftar piutang yang ditagih, dan cek. Untuk bukti setor
Daftar surat pemberitahuan dan daftar piutang yang ditagih akan dikirim ke bagian jurnal, sedangkan cek akan disetorkan ke bank. Lalu yang terakhir ada bagian jurnal. Bagian jurnal akan mendapatkan kiriman dokumen dari bagian kasa. Dokumen tersebut diantaranya adalah daftar surat pemberitahuan dan bukti setor bank. Dari bukti setor bank bagian jurnal akan menjurnal penerimaan kas, sedangkan untuk dokumen-dokumen tersebut juga akan dilakukan pengarsipan pada bagian jurnal ini. Maka proses kerja atau alur kerja pun dianggap selesai. Baik, saya akan menjelaskan tentang flowchart sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Jadi yang pertama, pada flowchartnya itu ada bagian sekretariat. Bagian sekretariat itu menerima cek dan surat pemberitahuan dari debitur via pos, lalu membuat daftar surat pemberitahuan dan menghasilkan 3 dokumen, yaitu daftar surat pemberitahuan, cek, dan surat pemberitahuan. Lalu dokumen cek dan DSP diserahkan kepada bagian kasa. Selain itu, dokumen SP dan DSP diserahkan ke bagian piutang. Selanjutnya ada flowchart bagian kasa. Bagian kasa menerima dokumen DSP dan cek dari bagian sekretariat. Setelah itu membuat bukti store dan menghasilkan dokumen bukti store. Lalu 3 dokumen seperti bukti store, DSP, dan cek disetorkan ke bank. DSP dan bukti setor bank diserahkan kepada bagian jurnal. Selanjutnya ada flowchart bagian piutang. Bagian piutang menerima dokumen seperti DSP dan SP dari bagian sekretariat, lalu dicatat ke kartu piutang dan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Lalu ada flowchart bagian jurnal. Bagian jurnal menerima bukti setor bank dan DSP dari bagian kasa, lalu dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas dan diarsipkan berdasarkan tanggal diselesaikannya. Saya akan menjelaskan tentang flowchart sistem penerimaan kas dari piutang melalui logbox collection plan. Jadi yang pertama itu ada flowchart kantor pos di lokasi pelanggan. Kantor pos di lokasi pelanggan ini menerima dokumen cek dan surat pemberitahuan dari pelanggan, lalu diarsipkan berdasarkan tanggal di PO Box dan diserahkan ke bank di lokasi pelanggan. Yang kedua itu ada flowchart bank di lokasi pelanggan. Jadi, bank di lokasi pelanggan ini mengambil dan membuka surat dari PO Box nasabah dan menerima cek dan surat pemberitahuan. Lalu bank ini membuat daftar surat pemberitahuan dan menghasilkan dokumen DSP. Nah, setelah itu bank mengurus cek clearing dengan dokumen cek, lalu menerbitkan dokumen nota kredit. Lalu dokumen DSP 1 dan 2, SP serta nota kredit diserahkan kepada bagian sekretariat. Selanjutnya ada flowchart bagian sekretariat. Bagian sekretariat menerima dokumen DSP 1 dan 2, SP serta nota kredit dari bank di lokasi pelanggan, lalu menyerahkan DSP 2 dan SP kepada bagian utang. Nah, selain itu juga menyerahkan DSP 1 dan nota kredit kepada bagian jurnal. Selanjutnya ada flowchart bagian piutang. Bagian piutang menerima dokumen SP dan DSP 2 dari bagian sekretariat. Lalu SP dicatat pada kartu piutang, SP dan DSP 2 diarsipkan berdasarkan tanggal. Selanjutnya ada flowchart bagian jurnal. Bagian jurnal itu menerima dokumen nota kredit dan DSP 1 dari bagian sekretariat, lalu dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Setelah dicatat, 2 dokumen ini diarsip berdasarkan tanggal dan diselesaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan presentasi kelompok kami. Apabila teman-teman atau penonton ada yang ingin ditanyakan, silakan ditaruh di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.